Shalom, welcome to our program once again this morning. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program kami pagi hari ini. So this morning the Bible tells us that when we fast, we should put oil on our heads and then don't look as if we are fasting or blooming. Yaitu dalam firman Tuhan dikatakan, waktu kita sedang berpuasa dikatakan yaitu kenakanlah minyak di kepala kita, yaitu artinya sehingga orang tidak bisa melihat atau bersedih hati. Jangan saudara. So I pray that you are on your second days of your fast to pray for the nation. Dan kami semua berdoa, yaitu saudara sekalian dalam hari kedua menjalankan puasa dan doa, di mana kita puasa dan doa untuk seluruh negara dan bangsa kita. Amin. And so let us pray, people of Mari kita God. berdoa. Father, we thank you once again for your goodness. We pray you will sustain your people. Dan Bapa, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk belas kasih-Mu dan anugerah-Mu untuk seluruh umat-Mu, dan Engkau sendiri yang menjaga seluruh umat-Mu. Especially in this fasting for the nation, I pray that you will show them and you will be with them and that you will strengthen them also. Dan terutama pada saat ini Tuhan, di mana kami semua sedang berdoa dan berpuasa untuk bangsa dan negara, daripada kami semua Indonesia, dan biarlah Engkau sendiri beserta kami semua. So Father, we give you praise, we pray for understanding and wisdom to come to the people of God. Dan Bapa, kami berikan segala pujian dan hormat kepada Engkau. Kami doa biarlah pengertian Tuhan dan hikmat Tuhan turun di atas seluruh umat. And we pray that you anoint your servants and let every word that proceed out of their mouth be only of you, O God. Dan kami berdoa biarlah urapan-Mu di atas hamba-hamba-Mu, dan biarlah setiap kata-kata daripada mulut kami pilihan daripada Engkau saja. As we humble ourselves before you, Lord, take control of this time. In Jesus' mighty name I pray. Selagi kami merendahkan hati kami Tuhan pada saat ini mendengar firman-Mu Tuhan, dan di dalam nama Yesus Kristus kami semua berdoa. Amen. Amen. Hallelujah. So this morning we're going to talk again about fasting and prayer again. Dan pagi hari ini kami akan berbicara mengenai puasa dan doa. So that we will understand, we will see even greater in-depth on these areas. Sehingga kami bisa melihat lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, dan memberikan kepada kami pengertian lebih jauh lagi. Excuse me. Ezra 8:23. Kita lihat di dalam Esra 8 ayat 23. The Bible tells us we fasted and implored our God for this, and He listened to our entreaties. Ayat 20, dikatakan 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Amen. It's so important to learn to seek the Lord, seek the Lord's face, Dan sangatlah penting untuk kita selalu yaitu mencari wajah Tuhan kita, and to experience the amazing life that we can have through seeking the face of God. Amen. Sehingga kita semua dapat mengalami yaitu kehidupan yang luar biasa selagi kita mencari yaitu wajah Tuhan. Remember that Jesus Christ died for us on the cross for a purpose. Amen. Kita harus selalu ingat yaitu bahwa Yesus Kristus itu mati di atas kayu salib, itu ada tujuannya yang luar biasa. And He had made available to us through Him all the wonders. Dan yaitu telah disediakan bagi kita semua segala sesuatu yaitu mujizat dan lain-lainnya. And all the excellence and the satisfaction we can ever fathom or think about. Yaitu melalui Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu mujizat, segala sesuatu yaitu kepuasan atau terobosan yang bahkan kita tidak dapat pahami. So He gives us grace upon grace, mercy upon mercy, affection upon affection, and love upon love. Amen. Karena kita lihat sendiri di sini bahwa Tuhan telah memberikan pada kita kasih karunia di atas kasih karunia, belas kasih di atas belas kasih, bahkan kasih sayang di atas kasih sayangnya Dia. So these are avenues that God uses uses to give us that we can use these availabilities for us. Dan kita lihat yaitu bagaimana semuanya adalah jalan-jalan yang tersedia di mana Allah sendiri telah menyiapkan segala sesuatu itu untuk kita semua. So if we pursue Him through all these avenues that He has given, grace upon grace, mercy upon mercy, affection upon affection, love upon love. Jadi waktu kita mengejar melalui semua jalannya seperti yang dikatakan yaitu kasih karunia di atas kasih karunianya Dia, belas kasih di atas belas kasih, dan yaitu kasih sayang di atas kasih sayang, dikatakan kasih Tuhan tidak berkesudahan. Jadi kita mengikuti yaitu jalannya daripada Tuhan.
And so we will see the doors are being opened, in which we will find out, we will discover, how much our Heavenly Father longs to give us. Dan kita akan mendapatkan yaitu bahwa pintu itu telah Allah sendiri bukakan melalui Yesus Kristus, di mana kita dapat menemukan yaitu kasih daripada Bapa Surgawi yang Dia berikan pada kita semua. Remember in Isaiah 58, last week we talked, yesterday or last week? Yesaya 58. Last week I think, I talk about, I talk about, about fasting. Isaiah 58 is all about fasting, and you got to read the Bible there clearly. Kita telah berbicara sedikit yaitu mengenai Yesaya 58. Ini berbicara semua mengenai puasa. And so when we fast, what happens is we break the bondages in our lives. Katakan waktu kita puasa, kita menghancurkan kuk belenggu di dalam kehidupan kita. So fasting is a powerful tool for placing anything that entangles us to depravity. Dan jadi kita lihat yaitu gimana yaitu puasa itu menghancurkan kuk belenggu, yaitu yang membawa kita kepada kebinasaan. So anything that entangles us. Jadi segala sesuatu yang telah mengikat saudara. And also the longings of this world in proper perspectives. Jadi kita lihat yaitu puasa adalah alat yang ampuh untuk menempatkan yaitu apapun yang telah menjerat kita pada kebobrokan dan hasrat-hasrat untuk kita yaitu kembali kepada dunia ini di dalam perspektif yang tepat. So this fasting helps us to make a way for us to the presence of God. It like builds a seat at the table of God. Jadi dengan kata lain yaitu kalau kita melakukan puasa itu seperti membangun sebuah tempat yaitu bagi kita di meja atau sebuah tempat duduk atau sebuah kursi di mana yaitu di meja Allah di meja Tuhan. So that we can actually if I can use this word, indulge ourselves or drink deeply of the things that God has found to bring restoration in our relationship with Him. Ya, di mana yaitu kita dapat menikmati yaitu di mana yaitu puasa Allah atau kepuasan di mana itu Allah sendiri yang dapat memulihkan yaitu persekutuan kita dengan Dia. So it's very interesting actually. Dan ini semua sangat menarik sekali. So may the Lord reveal to you the place in your heart. Jadi kami berdoa yaitu kami mau yaitu semoga Tuhan sendiri mengungkapkan yaitu kepada saudara sekalian semua tempat-tempat di hati saudara which needed to be realigned as we look towards God. Yang perlu diselaraskan saat kita melihat yaitu atau saat kita fokus kepada Tuhan. And so this gift of fasting actually helps us to come back in realignment also. Jadi dengan kata lain yaitu puasa menolong kita untuk menyelaraskan diri kita atau hati kita dengan Tuhan kita. So in Matthew 6:16 to 18. Di dalam Matius 6 ayat 16 dan 18. The Bible tells us earlier I mentioned to you. So and when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their rewards. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amen. So fasting is a secret declaration to yourself. Jadi kita lihat di sini, puasa adalah pernyataan yaitu pribadi saudara kepada diri saudara sendiri.
and your heavenly Father that you want more of what He has Amen. for you. Yaitu saudara sendiri dengan Bapa surgawi saudara, yaitu bahwa saudara menginginkan lebih lagi dari apa yang Dia berikan kepada saudara. So that is why it is so important for us to have a routine personal fasting. Dari sebab itu penting, yaitu saudara secara pribadi saudara ada disiplin rutin fasting, artinya di mana saudara puasa, yaitu pribadi saudara dengan Tuhan saja. Ya. But now we are calling for the fast for the nation. We call all the people who believe and stand together with us to fast for the nation. Tapi pada saat ini apa yang kita sedang lakukan, yaitu kita memanggil setiap orang yang percaya untuk berpuasa sama-sama untuk seluruh negara dan bangsa kita. Like in Ezra 8, yeah, Seperti yang 23. iya, seperti yang tadi baru dibaca, yaitu Esra 8 ayat 23. So, but we are talking now here about this personal one. So it's a private plea for the abundant life that can only be found in Jesus. Tetapi yang tadi saya bicarakan, setelah itu ya, saya bicarakan mengenai puasa, yaitu kalau saudara pribadi saudara puasa dengan Tuhan, itu adalah pernyataan pribadi saudara kepada Tuhan, Bapa surgawi saudara. And so the abundant life can be found in God and less of the world. Dan itu di mana saudara mendapat kelimpahan saudara hanya di dalam Tuhan saudara, dan lebih sedikit lagi mengenai hal-hal duniawi di dalam kehidupan saudara. So what does God do? So God now responds to us, to our plea with His glory. Jadi apa yang Tuhan lakukan, yaitu Tuhan menjawab, yaitu permohonan Dia dengan kemuliaan dan kasih karunia-Nya. And the grace that causing the cares of this world to fade away in comparison to the abundance of God's love. Dan yang menyebabkan kebutuhan akan dunia ini menjadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan limpahnya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Amen. So when we talk about this thing, the abundant life, first of all we talk about the things of the spirit, things that are everlasting and cannot be shaken. Jadi waktu kita bicarakan mengenai kehidupan yang kelimpahan, di sini dimaksud tekan dan ditekankan, yaitu kelimpahan secara rohani, kelimpahan dengan hal-hal yang ilahi. And then why? And then less of the world, because don't have the worldly desires, don't have the flesh of the eyes, don't have the flesh of what's that? The lust of the eyes, the lust of the eyes, and the lust of the flesh, and the pride of life. Yeah, that's right. Sehingga yaitu hal-hal yang dikatakan, yaitu dari nafsu kedagingan, nafsu daripada mata, dan yaitu kesombongan dalam kehidupan kita itu tambah hari, tambah dikecilkan, tambah dihabiskan. Because the Bible already promised us that the Lord will look after us on earth. Karena Tuhan sendiri telah berjanji kepada kepada kita semua, bahwa Tuhan yang menjaga kita semua selama kita dalam bumi ini. And He will provide for us. Dan Dia sendiri akan mencukupi segala suatu kebutuhan kita. So praise the Lord, So less of the world and more of God. Dan puji Tuhan, dikatakan yaitu tambah besar Tuhan atau tambah besar Kristus di dalam kita. Nah, makin hari makin kecillah keakuan ini atau makin kecillah dunia ini di dalam kita. So when we are willing to surrender, there is a powerful satisfaction, in our lives. Jadi kita lihat di sini, yaitu waktu kita mau, yaitu melepaskan segala sesuatu keduniaan ini di dalam kita, dan kita merasakan yaitu kepuasan daripada Tuhan di dalam kita. And then now we can become the light of Christ in the world. Sehingga kita bisa lebih lagi menjadi yaitu terang, di dalam dunia ini. So this is how God works with us. Dan ini bagaimana Tuhan itu bekerja dengan kita. So it is God's intention to realign our lives and our position. Dan adalah kehendak daripada Tuhan, yaitu menyelaraskan segala sesuatu kehidupan kita, keinginan kita, yaitu di dalam Dia. So that we can receive all that He has for us. Sehingga apa saudara? Sehingga kita bisa menerima segala sesuatu yang Tuhan telah siapkan bagi kita semuanya. So what does God we have? Dan itu dari sebab itu Allah yang luar biasa yang kita semua layani. So it's God's intention to transform those things, those ugliness, to transform those things to become, to be separated from us. Dan itu adalah niat daripada Tuhan,
yaitu segala sesuatu kejelekan daripada dunia ini harus terpisah daripada kita. So how do we separate those things? Is through fasting and into deep prayers for more of God's goodness. Dan bagaimana yaitu kita dapat memisahkan dari hal-hal kejelekan dari duniawi di dalam kita, ialah dengan kita doa, dengan kita berpuasa, sehingga kita bisa menginginkan lebih lagi serupa seperti Kristus. You see, we can talk, we can say things, but remember, in the end, it comes back to each individual. Yaitu kita bisa bicara, kita bisa mengajar, tapi pada akhir segala sesuatunya itu balik lagi ke motivasi atau hati seseorang. So you got to be honest with yourself. Jadi sebab itu penting kita harus jujur kepada diri kita sendiri. You got to really feel with the desire to fast. Yaitu kita sendiri harus menginginkan, yaitu untuk doa puasa supaya kita bebas dari cengkraman dunia tersebut. Do not allow the world or the cares of the world to stand in the way that you cannot have your fullness of what God wants for you. Dan jangan izinkan hal duniawi tersebut, yaitu menghalangi jalan saudara sehingga saudara tidak dapat mendapatkan kepenuhan daripada Tuhan dalam kehidupan saudara. So when we have fellowship with God, God will inspire us to get more of Him, but so He will let us know when to fast or how do we fast. Yaitu dari sebab itu waktu kita memiliki persekutuan dekat dengan Tuhan, Tuhan sendiri, roh Tuhan sendiri yang memberi inspirasi kepada kita, yaitu sehingga kita merindukan, menginginkan, yaitu untuk berpuasa dan berdoa, dan roh Tuhan sendiri yaitu menuntun saudara, mengajari saudara kapan untuk puasa dan bagaimana untuk puasa. This is on a personal basis, yeah. Apa yang saya bicarakan ini lebih pribadi bagi saudara. Because as a call to fast as a group or as a nation, God will speak to His servants so that they will locate the right time for those things. Tetapi yaitu waktu panggilan untuk berpuasa untuk seluruh umat Tuhan, itu di mana Allah sendiri berbicara kepada setiap pemimpin daripada umatnya, yaitu Dia akan kasih tahu yaitu bagaimana untuk puasa dan kapan untuk puasa. So what a God we have. Dan dari sebab itu Allah yang luar biasa kita semua miliki. So remember, fasting is important. Dari sebab itu puasa itu sangat penting bagi kita semua. So fasting and prayer. Dan sekali lagi jangan lupa saudara, waktu kita puasa kita juga berdoa. So that we will be in line with Him. Sehingga kita sekali lagi yaitu bisa sejalan atau selaras dengan kehendak Tuhan. That you may fully have the abundant life. Sehingga saudara bisa sepenuhnya memiliki kepenuhan atau kelimpahan daripada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Or in other words, fully living the abundant life. Atau dengan kata lain yaitu menjalani, menghidupi kepenuhan Tuhan di dalam kehidupan saudara. So today I want to stop here. Dan hari ini yaitu saya akan berhenti sampai sini. And I want to pray for you. Dan saya akan berdoa bagi saudara. And then if you are sick, I want you to just place your hands where your sickness is. Dan jika ada yaitu sakit di dalam tubuh saudara, saudara bisa meletakkan tangan saudara di tempat yang sakit. Because I believe that the fasting and the prayer and the word of God in you. Karena kita semua percaya itu firman Tuhan, dan setelah firman Tuhan itu saudara sedang puasa, saudara sedang doa. God will take His word and repair your body. Karena Tuhan sendiri yaitu dengan firman-Nya akan memulihkan tubuh saudara. That you will be in good health. Sehingga saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik. Have faith in God. Miliki iman di dalam Tuhan. So Father, in the name of Jesus right now, we pray for every one of the people that is sick or not well or going through a crisis. Ya Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap orang yang sakit Tuhan, dan maupun juga Tuhan untuk mereka yang sedang melewati krisis dalam kehidupan mereka, Or even depression or fear. atau depresi Tuhan, atau menghadapi ketakutan. So Father, I pray in the name of Jesus right now, Dan Bapa, di dalam nama Yesus pada saat ini juga, to all those people who are sick right now, be healed in the name of Jesus. bagi mereka yang sakit, kami perkatakan disembuhkanlah Engkau di dalam nama Yesus. And all those of you who are stressful, who are fearful, who are depressed, Father, in the name of Jesus, we break the yokes of bondages in the name of Jesus. Dan bagi mereka yang stres, bagi mereka yang depresi, bagi mereka yang takut Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami hancurkan segala sesuatu hook daripada si iblis di dalam nama And Yesus. we lose your healing, your restoration over them. Dan
kami katakan kesembuhan dan pemulihan di dalam kehidupan mereka. And we pray your covering to come upon them. Kami berdoa biarlah Engkau sendiri pelindungan-Mu di atas setiap daripada mereka. And I pray, God, that they will continue to read the word, that they will be secure, that they know that they are secure. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah setiap daripada kami semua terus membaca firman Tuhan, percaya di dalam firman Tuhan, sehingga kehidupan kami itu aman di dalam Engkau, Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. 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 I pray that you receive your miracle, you receive Amen. the word of God, and God bless you. Dan kami berdoa saudara, biarlah saudara sendiri menerima segala mujizat daripada Tuhan. Saudara menerima firman ini dan biarlah Tuhan sendiri memberkati saudara. And so, it's almost time for me to say goodbye. Dan hampir selesai untuk saya mengatakan perpisahan pada saat ini. Shall we talk about it? Not yet. Masuk. On the 17th of August, that is the National Day, Itu tanggal 17 Agustus at 7 p.m., jam 7 malam we are having we are going to have a seminar yaitu kalau kita bilang webinar ya pada saat ini. and it's a webinar, and so Yeah. you got to get the link and register, but it's all free of charge. Yaitu tapi itu adalah gratis saudara dan akan dikasih tahu yaitu linknya kepada saudara. The speakers are Dr. Pendeta Gede Ya. from Pekanbaru, Yaitu ada di sini ada dua pembicara yaitu dengan pendeta Dr. Gede Widiana dari Pekanbaru beserta and myself. yaitu Reverend Dr. Paul. And the title is Creativity Managing Work and Family Finances in the Time of Pandemic. Dan topik yang akan dibicarakan adalah kreatif mengelola pekerjaan dan keuangan keluarga di masa pandemi. Oh, it's a long title, but it's fantastic. Kata judulnya panjang, tapi kami percaya itu sebuah topik yang menarik. So creative management as you're managing work and family and finances in times of pandemic. Sekali lagi yaitu judulnya yaitu kreatif mengelola pekerjaan dan keuangan keluarga di masa pandemi. So I pray that if you want to learn something or you want to know how to go through these things, you can join us in webinar, and of course we believe that it will be also in the social media after that. Ya, dan sekali lagi yaitu kami mengundang saudara sekalian untuk bergabung bersama kami dan luar biasa itu free of charge, di mana yaitu saudara sebentar lagi akan dituliskan yaitu di dalam situsnya daripada Dr. Paul yaitu webinar linknya dan di mana saudara bisa langsung mengunjungi tersebut. So don't forget, you need to register. So what you can do is you can get connected with us on the social media, or you can get connected with all my pastors. They have all the links for your registration. Yaitu saudara bisa jangan lupa untuk registrasi terlebih dahulu dan saudara bisa mendapatkannya yaitu dari sosmed kami semuanya ataupun saudara yang mengenal pendeta kami juga bisa mendapatkan melalui pendeta-pendeta kami. And it's also organized by Cahaya Pemulihan, Yayasan Cahaya Pemulihan. Dan itu organize yaitu oleh Yayasan Cahaya Pemulihan. So we praise God for all these things. We say glory to God and honor to God. Dan puji Tuhan untuk semuanya ini, sekali lagi biarlah segala kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan Allah saja. Remember, Jesus loves you, Ingat selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara and we love you too. dan kami semua mengasihi saudara. I see you tomorrow morning at 10:30. Sampai ketemu esok pagi saudara jam 10.30 pagi. Bye bye now. Sampai ketemu kembali esok pagi.